Menghubungi untuk bagaimana informasi terkini terkait bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita sudah terhubung dengan Bapak Trijoko, Kepala Operasi SAR Jawa Tengah yang saat ini sedang memantau proses evakuasi ataupun lokasi, dan dia sedang berada di lokasi atas dari bencana longsor di salah satu tebing tertinggi. Dan Pak Trijoko? Ya Mbak. Ya, bagaimana informasi terkini dari sana, Pak? Untuk saat ini kita menarik teman-teman yang ada di lokasi, Mbak, karena kondisinya gerimis dan terjadi sedikit guguran tadi. Jadi kita mengantisipasi untuk keselamatan para rescuer kita gitu, Mbak. Apakah dengan adanya gerimis tersebut akhirnya proses evakuasi akan dihentikan begitu? Halo, gimana, Mbak? Dengan adanya gerimis yang sekarang sedang terjadi, apakah proses evakuasi tetap dilanjutkan atau akan dihentikan? Membahayakan aja. Jadi kita mengantisipasi, Mbak. Jadi kita tidak mau gambling dengan pekerjaan kita. Jadi kita yang utama adalah keselamatannya, Mbak. Jadi kita mencari korban, tetapi kita juga mengutamakan keselamatan. Jadi intinya demikian. Baik, terima kasih Pak Trijoko telah berbagi informasi dengan kami. Itu tadi pemirsa, Pak Trijoko, Kepala Operasi SAR Jawa Tengah. Dan kita akan mencoba menghubungi kembali reporter kami yang sudah berada di lokasi. Kita akan menghubungi Danita Riandini terkait informasi terkini dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, Danita, bagaimana ini? Tadi kita dengar dari Kepala Operasi SAR bahwa cuaca saat ini sedang gerimis. Lalu bagaimana dengan proses evakuasi? Apakah ini juga menjadi kendala? Semuanya untuk betul sekali terkait dengan cuaca, memang hal tersebut menjadi fokus utama dari para petugas gabungan di Banjarnegara untuk melakukan evakuasi maupun pembersihan jalan-jalan yang tertimbun oleh longsor. Saat ini memang di Banjarnegara sudah mulai gerimis dan pihak petugas gabungan sudah mulai atau berangsur-angsur menghentikan aktivitas mereka seperti yang sudah dilakukan oleh dua alat berat yang berada di kawasan jalan penghubung antara Banjarnegara dengan Pekalongan, yang mana memang di kawasan ini ada 700 meter jalan yang tertimbun oleh longsor. Lalu bagaimana kondisi saat ini dan juga update terkini, saya sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Banjarnegara dengan AKP Margono. Bapak, bagaimana update terkini mengingat bahwa saat ini cuaca sudah mulai gerimis? Ya, untuk saat ini masih dalam proses evakuasi di jalur provinsi yang tertimbun ini sekitar 500 sampai 600 meter material, dan masih dilangsungkan evakuasi material. Dan perlu saya sampaikan, untuk jalur provinsi penghubung antara Banjarnegara Pekalongan memang dari kemarin sudah ada gangguan, baik itu tanah longsor maupun jalan yang ambles. Untuk jalan yang ambles ada 3 titik, yaitu di jalan yang menghubungkan dari Banjarmangu sampai dengan Karangkobar, yaitu di Desa Paweden. Di sana ada jalan ambles separuh jalan, dan sekarang fungsinya hanya setengah jalan saja, dan sudah diberikan himbauan termasuk penempatan personil. Kemudian jalan ambles yang kedua yaitu di daerah Karangkobar, itu praktis sampai sekarang juga tidak mungkin bisa dilalui, itu kalau dari arah Banjarnegara setelah lokasi tanah yang longsor. Kemudian ambles yang ketiga ada di jalan Karangkobar Wanayasa, itu juga praktis tidak bisa dilalui. Namun demikian sudah kami upayakan dari kemarin, upaya rekayasa lalu lintas, khususnya pengguna jalan yang dari Banjarnegara ke Karangkobar maupun arah Pekalongan dan Dieng, sudah kita lewatkan jalan alternatif dan sudah kita lengkapi dengan papan-papan rambu penunjuk termasuk penempatan personil berkaitan dengan evakuasi tanah longsor ini. Sebelumnya cuaca sendiri menjadi salah satu fokus perhatian karena memang kondisi yang belum memungkinkan untuk dilakukan secara maksimal, mengingat bahwa tanah yang masih labil atau mudah bergerak. Saat ini untuk petugas yang sudah melakukan pengerukan badan jalan, mulai melakukan pengerukan begitu, Pak. Apakah terus dilakukan atau berhenti sementara atau bagaimana, Pak? Mengingat bahwa saat ini hujan mulai turun. Informasi yang saya terima tadi di lokasi evakuasi, memang daerah yang longsor di atas bukit memang indikasi masih ada yang berpotensi longsor. Jadi dimungkinkan ketika nanti hujan turun, pastinya evakuasi atau pengerukan materialnya mungkin akan dihentikan terlebih dahulu, mengingat lokasi tersebut juga masih rawan longsor tahapan.
Selain terjadi pengalihan arus atau ada jalur alternatif yang disediakan oleh pihak kepolisian khususnya Satlantas, apakah ada rambu-rambu khusus yang diberikan di titik-titik sehingga masyarakat bisa menghindari secara awal atau secara dini terkait dengan lokasi-lokasi yang rawan, Pak? Ya, tentunya rekayasa lantas kami sudah kami persiapkan dengan sarana prasarana yang ada dan sudah kita tempatkan di titik-titik yang kita alihkan. Terutama di jalan provinsi ini mengingat lokasinya sedemikian ramai dengan evakuasi, kami sudah menempatkan rambu-rambu di pintu masuk di daerah Banjarmangu, yaitu melarang kendaraan roda 6 atau lebih melintas ke arah Karangkobar. Sejauh ini koordinasi dengan kepolisian baik dari Pekalongan maupun Banjarnegara mengingat bahwa ini merupakan jalur utama penghubung atau jalur provinsi antara Banjarnegara dengan Pekalongan seperti apa, sehingga untuk jalan atau jalur ini bisa secepat mungkin diupayakan untuk kembali dibuka. Ya, tentunya sudah dikomunikasikan ya, baik dari Wonosobo, Pekalongan, karena ini akses ini ada menghubungkan ke Pekalongan dan Wonosobo. Tentunya sudah kita sampaikan untuk ke Banjarnegara, tentunya melalui Karangkobar atau Wanayasa. Itu kalau ke arah Banjarnegara bisa dengan jalur alternatif yang sudah kita siapkan, meskipun memang kondisinya memang tidak representatif, artinya untuk kendaraan besar tidak bisa. Dan sudah kita himbau untuk kendaraan roda 6 lebih tidak boleh melintasi sementara ini sebelum jalur utama ini berhasil dievakuasi dan bisa dilalui secara normal. Pak, bisa diulang untuk jalur alternatif yang bisa dilalui oleh masyarakat jika ingin melintasi atau menuju Pekalongan dari Banjarnegara, Pak? Ya, ada titik yang memang krusial di sini, yaitu di Simpang 3 Selatri. Karena Simpang 3 Selatri ini adalah Simpang 3 sebelum tanah longsor di Jelegong dan jalan ambles yang di Karangkobar. Simpang 3 ini memang salah satu jalan yang bisa menghubungkan ke arah Karangkobar, kemudian nanti akan langsung ke Pekalongan. Jadi sudah kita tempatkan personil di Simpang Selatri ini, kemudian nanti akan tembus di Simpang 4 Bojong. Simpang 4 Bojong kita siapkan rambu-rambu di sana sama personil juga. Nanti kita arahkan masuk ke Karangkobar, akan ketemu ke Simpang 3 Koramil Karangkobar. Demikian. Terkait dengan banyaknya warga yang memang ingin nekat melihat secara langsung, melihat dengan dekat lokasi atau tempat longsor, mengingat juga bahwa masih tingginya mobilitas untuk mengangkut atau mengevakuasi korban-korban atau jenazah yang ditemukan maupun yang masih dalam proses pencarian, seperti apa Satlantas ataupun pihak kepolisian mengaturnya? Ya, kami sinergis dengan fungsi lain, baik dari fungsi Bimas, kemudian dari instansi terkait juga sudah berupaya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat dengan public address yang ada, agar masyarakat jangan dijadikan ini sebagai tontonan. Jadi kita harapkan masyarakat mengerti, memahami bahwa ini bencana dan harus jangan mendekat-dekat dengan lokasi rawan longsor, karena dimungkinkan longsor susulan bisa terjadi ketika musim hujan nanti akan turun hujan lagi yang lebih deras. Terima kasih Pak Margono atas informasinya. Saat ini mengingat bahwa kondisi di Banjarnegara khususnya di jalur utama Banjarnegara ke Pekalongan ataupun Simpang Selatri ini sudah turun hujan, dihimbau benar-benar kepada masyarakat oleh pihak kepolisian maupun TNI Polri dan gabungan untuk tidak mendekati tempat longsor ataupun lokasi kejadian karena memang kondisi tanah yang masih labil hingga saat ini, dan petugas gabungan masih terus berkoordinasi mengingat bahwa masih ada beberapa atau sekitar 97 orang yang belum ditemukan hingga saat ini, Winda.